ibadah pengebumian almarhumah Mama terkasih Pak Jidera. Dalam hal ini akan dilayani Gereja Kristen Sumba Palini oleh Ketua BPMJ Ibu Pendeta Hermina Tamurambu STH. Kepada Ibu Pendeta kami akan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk memimpin kita dalam ibadah pengebumian pada sore hari ini. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudari, sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih kepada MC Keluarga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani ibadah pemakaman jenazah almarhumah Mama Katrina Pajijera, sekaligus syukur tutup duka keluarga pada sore hari ini. Karena itu saya menyapa kita sekalian dengan selamat sore dan shalom. Shalom. Kita sungguh mensyukuri akan setiap karya dan perbuatan Tuhan dalam setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita alami dan kita jalani di tengah-tengah perjuangan iman kita di dalam dunia ini, yang juga kita imani bahwa ialah yang telah menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan almarhumah sampai pada akhirnya ia menyatakan kuasa dan kedaulatannya untuk memanggil ia kembali kepadanya. Karena itu mari kita mengarahkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk kita mengikuti ibadah pada sore hari ini, dan kita akan dipandu dengan liturgi yang sudah dibagikan kepada kita, yang memang mungkin tidak semua kita memegang liturgi, tapi saya berharap kita bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan tertib. Mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini, mai kata luduanya naludu hari 28 dalar napahawana. Miringgu kuhailanya nangaramu. Miringgu kuhailanya nangaramu. Banyumu padikannya Bunda Bana marinyaka. Miringgu kuhailanya nangaramu. Saat teduh untuk kita. Pertolongan bagi kita dalam ibadah pemakaman jenazah almarhumah Mama Katrina Pajijera, sekaligus syukur tutup duka keluarga saat ini, boleh jadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, atas saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan litani yang ada pada liturgi, dan kita akan menyatakan itu secara bersahut-sahutan. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, segala kepada Tuhan yang. Suara Tuhan
penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Sebab itu, pujilah Tuhan sang pemberi hidup dan pengambil hidup. Ia juga sang pemberi penghiburan dan kekuatan. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 332 baitnya yang pertama, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Mari sebelum kita menerima pemberitaan firman-Nya, kita memohon hikmat dan pengertian Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua perbuatan-Mu dan tindakan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan demi kesempatan ketika kami boleh menjalani setiap tugas tanggung jawab dan panggilan kami. Dan terlebih khusus Tuhan, kami berterima kasih kepadamu pada sore hari ini. Engkau menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk kami melaksanakan pemakaman jenazah almarhumah Mama Katrina Padidera. Namun sebelum kami meletakkan dan memakamkan jenazah ini, tentu Tuhan, Engkau melihat bahwa ada hati yang sedang berduka, ada hati yang sedang bersedih, ada hati yang sedang kehilangan. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Kami membutuhkan penghiburan daripada-Mu, sehingga kami memiliki hati yang dapat merelakan kepergian almarhumah, karena ia pergi kembali kepada Engkau yang adalah pemiliknya. Kami akan bersama-sama diberkati oleh firman-Mu, dan hamba yang berdiri atas kuasa jabatan yang Tuhan anugerahkan dalam keterbatasan dan kelemahan hamba. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat, pengertian, kewibawaan, kesabaran, kesungguhan hati untuk menjadi pengkhotbah dan menjadi pendengar akan firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kami, yang dapat melahirkan tidak hanya kekuatan dan penghiburan, tetapi juga melahirkan sebuah pembaharuan hidup. Berfirmanlah kepada kami dan berkuasalah atas kehidupan kami, sehingga kami hanya fokus pada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perlindungan bagi kita pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan,
kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan, dan tentunya kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam kasih Tuhan ketika kita tidak hanya sebatas hari ini ada di tenda duka ini, tetapi kita sungguh-sungguh membiarkan hidup kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hingga dari apa yang kita dengarkan itu bisa melahirkan sebuah pemahaman, sebuah pengertian yang dapat mendorong kita untuk kita menjadi pelaku hidup dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan yang pasti, kalau dia mati, keuntungannya dia akan ada di rumah Bapa. Kaheli mandamu, madamobo kaheli mandambata mangga juta ya banuna tahu papalaki na pabuhan ni Allah. Hal yang kedua dikatakan di sini bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, namun tempat itu hanya untuk setiap orang yang hidup percaya, setia dan taat kepada Allah sang pemilik rumah itu. Dan yang terakhir, kehidupan adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri menerima kematian, agar baik hidup maupun mati kita tetap menjadi milik Tuhan. Jangan berharap kita mati kita milik Tuhan, kalau kita hidup saja kita tidak mau menjadi miliknya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya seringkali bilang begini, kalau ada yang ya untuk secara khusus ya bilang jadilah pendoa bagi kami ya kaning mamet ya. Waktu manaluri na naping apa hambaya, tiba-tiba panameti karendanya hambaya tinggal maduma manyuma. Waktu manaluri marapu ya Pak. Tapi ketika kata panameti ka hambaya tinggal maduma manyuma bukuai dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan, itu hanya dapat diresapi, dimengerti dan dimaknai ketika nafas itu masih berhembus dalam diri kita. Karena itu manfaatkanlah hidup ini, manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk dunia
dunia yang sementara ini, tetapi untuk kehidupan kekal yang sedang menanti kita, untuk menjemput kita. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara-saudari, almarhumah telah mengakhiri kehidupannya, dan bukan karena maunya, tetapi karena sudah dikehendaki oleh Tuhan. 10 tahun ia harus menderita sakit. 10 tahun tentunya dia ada dalam sebuah pengharapan untuk pulih. 10 tahun ada perjuangan yang sudah dikerjakan dan dilakukan supaya bagaimana almarhumah bisa mengalami pemulihan. Tidak salah itu. Tetapi yang perlu kita renungkan ialah bahwa sebesar apapun perjuangan kita untuk tetap mempertahankan hidup ini, perlu kita ingat bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup ini hanyalah titipan yang Tuhan anugerahkan untuk kita jalani dan kita pakai sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan kalau pada akhirnya almarhumah harus kembali kepadanya, kita percaya bahwa ia adalah milik Tuhan, dan semua yang ia lakukan dan ia kerjakan semasa hidupnya menyertai dirinya. Dan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, pakailah itu untuk memperbaharui hidup kita, supaya kita lebih lagi memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali pada liturgi yang ada pada kita. Kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan sekaligus menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan sambil itu kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 270. Kami renungkan secara bersama-sama pada saat ini. Dan biarlah Engkau memberkati firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu di dalam kami dan kami di dalam firman-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah menuntun menyertai perjalanan keluarga duka sejak duka ini mereka alami sampai pada akhirnya hari ini. Mereka boleh ada secara bersama-sama dengan kami sekalian untuk memakamkan jenazah almarhumah Mama Katrina Padidera saat ini. Kami percaya ini semua boleh terjadi bukan karena hebat dan mampunya kami, bahkan keluarga secara khususnya, tetapi karena Tuhan berkenan dan hadir untuk turut campur tangan di dalam segala sesuatu. Karena itu ya Tuhan, kami mendoakan suami yang ditinggalkan oleh almarhumah, yang akan memegang tanggung jawab ganda sebagai seorang ayah dan seorang ibu bagi anak-anak. Kiranya Tuhan menguatkan ia, meneguhkan, memampukan dia untuk ia terus melewati kehidupan yang Tuhan anugerahkan baginya. Sekalipun ia sudah tidak lagi bersama-sama dengan istri, tetapi ia tetap mengimani ia punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkannya berjalan sendiri. Berikan ia hati yang tetap berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah melalui peristiwa ini ia belajar untuk memaknai arti dari sebuah kebersamaan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucu dan menantu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam ia menjalani hidupnya tanpa istri lagi. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan anak-anak, cucu-cucu, menantu, bahkan semua keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhumah. Berikan juga mereka kekuatan dan penghiburan, dan ajarkanlah juga mereka untuk belajar dari peristiwa duka ini, untuk mereka selalu
menjalani kehidupan ini dengan cinta dan kasih Tuhan, sehingga mereka memanfaatkan masa hidup ini untuk saling berbagi, untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lainnya sebelum perpisahan di antara mereka terjadi melalui peristiwa kematian itu sendiri. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesatuan hati, terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih untuk kehadiran orang-orang, keluarga, saudara bersaudara, kerabat handetaulan, kenalan yang turut mendukung, menopang akan duka keluarga di sini. Bahkan kami sekalian yang mengambil bagian saat ini, biarlah Tuhan juga terus memberkati kami. Kasih yang telah mempersatukan kami dalam kebersamaan sore hari ini, diri hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh proses yang akan kami jalani dalam melangsungkan pemakaman bagi jenazah almarhumah, kami percaya ada dalam tuntunan Tuhan. Bahkan perjalanan kami dari sini mengantar jenazah untuk dimakamkan di pemakaman umum Gereja Kristen Sumba Jemaat Palindi. Tuhan turut campur tangan, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang berkendara. Biarlah Tuhan terus menyertai sehingga kami ditibakan dengan sukacita dan selamat, dan pemakaman berlangsung dengan baik, dengan tertib, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Syukur kami juga melalui persembahan yang diberikan keluarga maupun kami sekalian. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga berkenan untuk dikelola, memperluas pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Bahkan makan dan minum yang telah dinikmati kekal bagi kita. Dan kita mencari negeri yang baka. Sebentar kita akan membawa tubuh kekasih kita ini ke tempat pemakaman. Kita meyakini bahwa Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Kita serahkan kekasih kita ini dalam rahmat Allah, dan kita serahkan tubuhnya kepada tanah. Pengharapan kita adalah beralaskan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Kita ini lahir seolah-olah pada hari kemarin, dan seorang pun dari kita tidak tahu kapan kesudahannya. Segala hari di atas bumi seperti bayang-bayang. Akan tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Sebentar kita akan meletakkan jenazah kekasih kita ini dengan sentosa pada tempat yang telah kita sediakan. Pengharapan kita tidak berhenti di tempat ini. Kita sepenuhnya mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan. Ia sendiri akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya, sebab inilah sabdanya, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Kita menyanyikan bersama.